Semangat pagi. Selamat datang Future Leaders di podcast University of Life dari UAG University. Kali ini kita kehadiran dua mahasiswa yang berprestasi luar biasa. Mereka udah mulai merintis bisnis dan kita bakal denger nih cerita inspiratif dari dua mahasiswa yang ada di sini. Apa kabar Arsa dan Farhan? Alhamdulillah baik. Gimana? Kemarin denger nih kalian habis dapat pendanaan ya dari program P2MW Kemendikbud. Tuh, alhamdulillah banget sih. Gimana kalau misalnya dari Arsa nih? Arsa boleh dong kenalin dulu nih diri Arsa dan juga bisnis yang lagi dijalanin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Arsa. Hari ini aku sebagai owner dari bisnis aku sendiri dan aku itu adalah mahasiswi dari Universitas Ari Ginanjar. Jadi aku tuh punya bisnis namanya Wastra. Dan Wastra ini tuh bergerak dalam bidang fashion sustainable gitu. Jadi intinya tuh kita tuh bergerak dari sebuah masalah lingkungan kayak gitu. Apa sih yang bikin Arsa, ini Arsa sendiri atau grup nih bikin Wastra ini? Oke, jadi awalnya tuh kita berawal dari tim dari mata kuliah kewirausahaan dan kita buatnya tuh sebuah tim gitu. Dan itu tuh berlanjut hingga ke business creation dan business development dan akhirnya kita dengan tim itu membuatlah sebuah produk yaitu Wastra gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Arsa dan tim bikin produk Wastra ini? Boleh dong dikenalin ke teman-teman yang ada di sana, produknya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi berawal, aku ceritain dulu ya, Boleh, awalnya dari mana gitu kan. Jadi kan emang kita tuh dari mata kuliah kewirausahaan tuh perlu adanya BMC bisnis gitu kan. Nah, terus harus menjawab masalah-masalah dari lingkungan maupun sosial gitu. Terus akhirnya kita berangkat dari situ, kita melihat bahwa saat ini tuh banyak sekali limbah-limbah tekstil kan di mana-mana gitu kan. Dan itu tuh yang menjadi masalah kita juga gitu mengenai masalah lingkungan yang saat ini sedang terjadi. Nah, dari berangkat dari masalah tersebut, kita tuh pengen bikin solusi dengan sebuah produk yang kita ciptakan tapi tetap bisa dipakai oleh semua kalangan kayak gitu. Akhirnya kita buatlah sebuah produk dengan konsep fashion sustainable dengan teknik ekoprint, yaitu teknik digetok pakai palu kayak gitu. Jadi ekoprint itu kayak gini nanti bentuknya daun kita simpan di atas kain, lalu nanti kita getok dan mengeluarkan langsung zat hijau daun kayak gitu. Oh, luar biasa, keren banget. Kita beralih sedikit nih, kita pengen tahu juga bisnis dari salah satu mahasiswa yang berprestasi juga, habis dapat pendanaan juga nih. Gimana Farhan? Farhan boleh kenalin ke teman-teman, apa sih bisnis yang Farhan bawa nih hari ini? Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Farhan Zahiri, mahasiswa dari UAG Angkatan 11. Alhamdulillah saya owner dari brand kami sendiri yaitu Keripik Cireng Cinta. Alhamdulillah brand ini semenjak saya masuk kampus ini saya terinspirasi untuk membangun brand yaitu brand Keripik Cireng Cinta ini. Saya mengajak kawan-kawan ada 3-4 orang untuk bergabung dalam tim untuk mengembangkan brand ini, Kak. Oke, ini apa sih brand apa ini? Keripik Cireng Cinta. Apa yang membuat dia berbeda dari keripik-keripik lain nih? Oke teman-teman semuanya, izin kami sharing dikit. Sebenarnya cireng ini udah banyak di pasaran, tapi dalam bentuk cireng biasa. Kami ingin inovasi dalam bentuk keripik, karena dia bisa tahan lama, bisa dibawa kemana-mana, dan lagi maraknya anak muda dengan nyemil. Kami menciptakan atau meng-create produksi cemilan yang non MSG, Kak. Jadi itu sehingga nyemil banyak pun tidak bikin penyakit gitu. Tapi rasanya gimana nih? Apakah dia kalah sama yang micin atau enggak? Silakan dicoba. Oke, kalau misalnya di UAG University teman-teman, kita itu setiap mau mulai sesuatu kita pasti harus kenal dulu sama why-nya. Apa sih yang membuat kita ingin melakukan sesuatu tersebut? Dan kita mau tahu nih, apa sih sebenarnya kenapa? Apa yang membuat hati mereka tergerak untuk bikin bisnis? Yang satu Wastra, yang satunya juga Keripik Cireng Cinta. Kita bakal denger dulu dari Arsa. Gimana Nisa? Iya, sebenarnya kan kita yang tadi aku bilang kan bergerak dari masalah lingkungan yang saat ini tuh marak terjadi gitu kan.
Karena sekarang tuh banyak juga konsep dari fast fashion di mana kayak terus-terusan berganti gitu kan, tapi tidak melihat dampaknya nanti itu seperti apa gitu. Makanya dari masalah tersebut dan juga limbah tekstil ini tuh udah banyak juga kan pencemarannya ke pencemaran air kayak gitu. Nah, berangkat dari situ gimana sih caranya biar kita ngurangin itu semua kayak gitu. Yaitu dengan cara kita membuat produk ini, kita tahu why-nya untuk apa, intinya kita untuk membantu masyarakat juga, membantu lingkungan juga, gimana caranya untuk mengurangi hal tersebut, dan kita lah buat sebuah produk yaitu Wastra. Oke, kalau misalnya dari Farhan sendiri nih, apa yang membuat Farhan tergerak buat bikin keripik cireng cinta ini? Oke, pertama tentunya kami sebagai anak muda lihat usaha itu lihat pasar juga Kak. Betul. Selain lihat pasar, kami memberdayakan masyarakat sekitar. Kayak kami ini background pondok, kami memberdayakan anak santri untuk bisa lebih produktif. Di sela-sela mereka mengaji Al-Quran, belajar biasa, akhirnya mereka bisa produksi ikut membantu kami. Jadi izin kami sharing juga, organisasi kami ini yaitu Pengusaha Hafiz Indonesia bukan hanya semata pengen mencari keuntungan di dalam bisnis F&B, tapi kami juga sharing profit kepada yayasan-yayasan pondok tahfiz dua yatim duafa, kurang lebihnya 15% dari profit kami, profit perusahaan. Grand why kami yaitu ingin memberdayakan santri-santri yang ada, gitu Kak. Berarti produksinya ini diproduksi langsung sama santri-santri nih? Sama santri, setelah mereka di training. Oke. Apakah itu santri seluruh Indonesia atau ada cuma satu pondok pesantren atau Untuk saat bagaimana? ini masih satu pondok pesantren. Kedepannya target kami bisa lebih meluas. Oke, boleh di-spill nggak nih pondok pesantren apa yang jadi tempat produksinya? Oh boleh, pondok pesantren Tahfizul Quran Dharratul Abror. Kebetulan itu pondok kami dulu. Oke. Saya lulusan pondok itu juga. Jadi luar biasa banget ya, keripik cireng cinta ini nggak cuman mementingkan profit bisnis nih teman-teman, tapi mereka juga beranjaknya dari mulai ngelihat anak-anak santri yang mungkin kesehariannya di pondok baru menghafal, habis itu belajar, tapi ingin menambah produktivitasnya ya. Dan mereka juga jadinya udah bisa menghasilkan uang sendiri. Benar. Oke. Kalau misalnya dari keripik cireng cinta ini udah berapa nih? Udah tembus berapa sekarang? Udah terjual berapa? Piece-nya 2.000 lebih. Oh, udah 2.000 lebih. Berarti udah banyak anak-anak yang produktivitasnya meningkat. Habis itu juga berapa santri yang udah mulai ikut di produksinya? Santri 7 orang. Jadi kami bikin tim juga di santri itu biar mereka berganti-gantian. Karena tujuan kami juga ingin melatih skill mereka di bidang usaha. Jadi mereka bukan hanya belajar akademis secara dari buku atau ngafal, tapi mereka belajar skill untuk wirausaha. Karena tidak semua lulusan pondok itu punya kesempatan untuk belajar di universitas. Jadi kami ingin lulusan-lulusan pondok juga yang nggak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bisa langsung terjun ke dunia usaha Kak. Jadi gitu. Jadi kami bikin tim hari ini 7 orang, besok 7 orang lagi bergantian. Oh, oke, Gitu. luar biasa. Kita mau beralih lagi nih tentang pendanaan di P2MW. Jadi teman-teman, dua mahasiswa di depan saya ini sangat luar biasa. Kemarin baru banget dapat pendanaan dari Kemendikbud. Ya, coba kita mau denger nih ceritanya nih. Apa sih proses yang dilalui nih, Ca? Dari Arsa deh. Proses yang dilalui untuk ikut lomba P2MW ini tuh sebenarnya awalnya itu aku mau berterima kasih dulu nih buat Bu Maria, terima kasih banget. Kayaknya kalau Dosen ya, Bu? iya, dosen. Jadi Bu Maria itu dosen dari bisnis development kita. Kalau misalnya nggak ikut buat Bu Maria bilang ke kita untuk ikut P2MW, mungkin kita nggak bisa dapat pendanaan ini gitu kan. Jadi alhamdulillah mungkin dari situ juga kita dapat pendanaan juga, difasilitasi sama Bu Maria untuk ikut P2MW tersebut. Dan memang untuk mengikuti P2MW ini tuh banyak banget gitu ya effort yang harus dikeluarkan juga sebenarnya kayak gitu. Mulai dari
kita tuh harus nguatin dari latar belakangnya tuh apa sih kita ngebuat bisnis ini kayak gitu kan. Makanya alhamdulillah banget di UAG ini tuh kan kita udah belajar grand why-nya tuh Betul. apa gitu kan. Jadi nggak sulit juga buat kita menemukan grand why-nya kita untuk kasih solusi ke masyarakat tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi berangkat dari situ juga, dan alhamdulillah setelah kita dapat informasi kalau kita dapat pendanaan, Masya Allah banget, itu seneng banget ya, karena itu juga yang membantu kita untuk terus mengembangkan bisnis kita sendiri, khususnya ya karena Grand Why yang kita punya tadi itu menjadi fondasi buat kita biar terus semangat gitu ngembangin bisnis Wasra tersebut gitu. Oke, kalau misalnya dari Farhan nih, proses untuk dapat pendanaan ini, boleh dong ceritain ke teman-teman yang ada di sini. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko, Bu Maria, orang ini yang mengingatkan kami untuk ikut pendanaan ini. Wabil khusus untuk tim saya, karena qadarullah ketika ikut lomba ini saya harus pulang ke kampung, orang tua sakit dan meninggal di sela-sela lagi mengkonsepin proses pendanaan ini. Sebenarnya proses ngikutin lomba ini sangat dinamis ya Kak, karena saya di kampung, teman-teman tim di sini karena nggak ada saya, komunikasinya agak sulit melalui WhatsApp. Akhirnya orang ini 2 hari 2 malam begadang untuk mengerjakan perlombaan ini. Mereka hanya dapat informasi lewat sosial media dengan saya. Akhirnya ada sedikit miskomunikasi terjadi. Alhamdulillah juga akhirnya finishingnya kami bisa mendaftarkan P2MW, dan hari ini kami termasuk orang yang menerima dana P2MW. Wah, luar biasa. Kalau misalnya mau tanya nih, goncangan-goncangan apa aja sih? Kan bisnis ini nggak selamanya mulus ya. Betul, betul. Apalagi dari proses tadi, kalau ngedenger dari Farhan ya, ada aja pasti goncangan-goncangan kecil untuk dapat pendanaan. Ini baru pendanaan. Coba mau dong dapat nih ceritanya. Gimana sih kalian menghadapi goncangan-goncangan di bisnis yang lagi kalian jalanin ini? Oke, mungkin goncangan-goncangannya tuh banyak banget ya, apalagi namanya bisnis kan, nggak selamanya terus-terusan maju gitu kan. Apalagi kita itu dalam bentuk tim, ya kan. Kalau dalam bentuk tim mungkin goncangan-goncangannya bisa dari tim itu sendiri, kayak gitu kan. Cuman ya kita tetap ikut lagi, align lagi sama visi kita nanti ke depannya itu seperti apa, kayak gitu. Dan goncangan-goncangan yang mungkin saat ini kita lalu itu untuk ikut P2MW atau misalnya untuk kita menjalankan sebuah bisnis tuh ya banyak banget tentunya ya gitu kan. Apalagi kita itu fashion sustainable yang dimana memberikan awareness-nya itu nggak gampang gitu, karena memang masih banyak orang yang belum tahu tentang fashion sustainable ini gitu kan, kayak apa sih pentingnya fashion sustainable kayak gitu. Makanya mungkin goncangan-goncangan itu tuh kita tuh lebih susahnya ke campaign gitu, campaign untuk memperkenalkan bahwa pentingnya fashion sustainable untuk mereka gitu sih sebenarnya. Oke, kalau Farhan gimana nih Farhan? Kalau kami sendiri sebenarnya goncangannya dari bisnis, sebenarnya nggak ada bisnis yang mudah ya Kak. Betul. Makanya pebisnis pun nggak banyak, bisa hitung jari doang. Khususnya bagi kami, bagi waktu sih sebenarnya, karena kami mahasiswa aktif, juga di selain kami juga ada kerja sampingan ngajar di luar bangun bisnis. Goncangan paling dari tim juga kadang-kadang karena punya ide yang berbeda-beda dalam mengembangkan bisnis. Akhirnya dari perbedaan ini yang menyatukan kami karena visi kami sama, ingin berimpact kepada sosial. Akhirnya kami tetap berdiri sampai sekarang gitu. Itu sih Kak. Oke, mau dong dikenalin nih ke teman-teman, produknya itu apa aja, habis itu mungkin biar teman-teman tahu dan gimana sih cara teman-teman bisa beli produk kalian nih. Oke, boleh disuruh. Boleh dari Farhan deh. Farhan dulu. Oke, teman-teman UAG semuanya, inilah brand pertama kami. Brand pertama, insya Allah akan lahir brand-brand lainnya nanti dari pengusaha Hafiz Indonesia. Keripik Cireng Cinta ini, khususnya untuk teman-teman UAG, boleh langsung cek IG kami, yaitu Cireng Cinta Kamu, nama IG-nya. Nanti di mention di bawah. Oke, untuk khususnya mahasiswa bisa langsung di kafetaria atau langsung ketemu sama tim pengusaha Hafiz Indonesia.
Arsa deh sekarang. Oke, halo Future Reader, kenalin ini produk dari Wastra. Wastra ini tuh yang tadi udah aku bilang, ini adalah fashion sustainable, di mana nanti teman-teman bisa menggunakan produk ini tuh dijamin pasti bakal lebih keren juga ya, kalian pakai fashion sustainable. Dan ini tuh produk yang kita punya itu ada tote bag, ada pouch, lalu ada pouch serut juga, dan kita juga ada kaos juga. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk pakai ke kampus atau misalnya untuk pakai ke sehari-harian, boleh banget teman-teman pilih Wastra. Dan ini tuh produk kami itu dijual di Instagram atau boleh langsung datang ke event-event booth di Menara 165 gitu. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyicipin nih. Ada kalau misalnya teman-teman lagi pengen cemilan-cemilan yang non MSG, ini bisa banget kalian langsung keripik cireng cinta. Atau mungkin yang pengen berkontribusi nih untuk kebermanfaatan lingkungan, kita menjaga bumi kita dengan beli produk Wastra. Oke, nih aku mau tanya nih, kan setelah setelah ini kan dapat pendanaan, habis itu mungkin nanti kalian akan melanjutkan bisnisnya. Aku pengen tahu secara lebih besar lagi, Indonesia di mata kalian tuh seperti apa, dan apa sih kontribusi kalian nih, bisnis kalian terhadap Indonesia ini tuh apa sih? Kita pengen denger nih teman-teman yang di sana. Oke, jadi visi kita untuk Indonesia tentunya besar banget karena kita pengen juga ikut berkontribusi di generasi emas 2045 tentunya. Jadi visi kita ke depan juga pasti bakal banyak banget yang ingin kita capai gitu kan. Dan menurut aku dengan aku membuat produk ini tuh kontribusi aku untuk Indonesia khususnya untuk di lingkungan itu tuh sangat bermanfaat banget gitu kan. Dan ini tuh yang ngebuat aku juga dan tim juga bisa terus align sama visi kita ke depan gitu. Jadi nanti untuk Indonesia sendiri aku pengen produk ini tuh bisa terus berkembang dan bisa terus memperkenalkan kepada orang lain juga. Bahkan aku inginnya ini tuh diadain workshop juga. Untuk hasil dari pendanaan P2MW itu pengen aku adain workshop biar semua masyarakat itu tahu tentang fashion sustainable, khususnya menggunakan teknik ekoprint gitu kan. Dan itu semua juga bisa dijadikan sama mereka itu sebagai penjualan juga, khususnya untuk mereka juga yang mengikuti workshop tersebut. Dan juga untuk Indonesia sendiri semoga bermanfaat banget ini untuk masyarakat juga. Dan khususnya untuk generasi emas 2045 aku pengen ngasih motivasi juga untuk semuanya bahwa banyak sekali ide-ide dari kita semua yang bisa membuat dan mencapai visi generasi emas 2045. Oke, boleh dilanjut sama Farhan nih. Oke, dari organisasi kami sendiri sebenarnya kami ingin hasil-hasil dari organisasi perusahaan kami ini bisa berdampak untuk sosial, khususnya untuk santri, karena itu grand why kami bisa membantu santri yang kurang mampu bisa melanjutkan ke dunia pendidikan. Misalkan mereka kurang dana untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, disupport oleh organisasi kami, ataupun lulusan-lulusan pondok yang tidak ingin melanjutkan sekolah, tapi kami support atau kami fasilitasi untuk bisa langsung terjun ke dunia usaha, kakak. Mungkin itu sih yang ingin kami berkontribusi untuk Indonesia. Karena bagi saya sendiri, perubahan itu berada di tangan anak muda. Perubahan pun harus diciptakan, bukan dinantikan. Makanya saya dan tim yang anak muda ini pengen bergerak, mulai dari diri kami sendiri, ingin menciptakan perubahan. Kami yakin sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak bisa kami bagikan untuk Indonesia, Kak. Mungkin gitu kurang lebihnya. Luar biasa. Yang terakhir nih, kan kemarin habis dapat pendanaan besar nih ya jumlahnya ya, lumayan lah alhamdulillah. Apa sih yang akan dilakukan setelah ini? What's next dari Wastra? What's next dari Keripik Cireng Cinta? Ini terakhir nih. Kayak mungkin boleh dari Farhan. Keripik Cireng Cinta dulu. Boleh. Oke, sebenarnya kami udah mempetakan karena kami yakin optimis ketika kami mengikutkan lomba ini. Insya Allah kami yakin selalu berdoa optimis goal dari lomba ini. Akhirnya keluar hasilnya memuaskan juga, kami keterima dana. Kami udah mengalokasikan membagi dua, yang pertama untuk riset and R&D, yang kedua untuk develop bisnis kami ini. Insya Allah akan lahir varian-varian baru lagi, 4 varian insya Allah akan muncul, dan akan muncul juga produk baru insya Allah.
Terus sebagiannya lagi akan kami alokasikan untuk promosi. Nah, karena kami ingin banyak dari masyarakat Indonesia khususnya anak muda bisa menyicipin keripik Cireng Cinta ini ya Kak. Oke, mungkin kalau dari Wasa sendiri sebelumnya itu kita udah ada rancangan anggaran biayanya tersendiri gitu kan setelah mendapatkan pembiayaan. Yang pertama khususnya untuk awareness dulu dan campaign-campaign kita tentang Wastra tersebut, masalah lingkungan yang kita angkat, lalu pentingnya fashion sustainable, mungkin kita akan buat promosi melalui campaign tersebut. Terus kedua, untuk business development dari bisnis Wastra itu sendiri, dan kita pengen membuat workshop khususnya yang tadi untuk memperkenalkan produk Wastra. Workshopnya ini tuh kita pengennya untuk ibu-ibu PKK atau mungkin untuk anak-anak juga yang mungkin bisa nanti ingin memiliki kegiatan positif gitu kan. Kita buatlah memperkenalkan sejak dini produk dari Wastra tersebut gitu kan. Terus sisanya alokasi dananya itu untuk promosi tentunya. Lalu kita untuk visi ke depannya juga kita pengen hasil pemutaran uang dari pendanaan tersebut kita bikin butik, dan untuk visinya lebih panjang lagi itu kita pengen Wastra itu ada di Fashion Week di luar negeri gitu dong. Amin, luar biasa. Oke teman-teman, inilah University of Life versi Arsa, versi Farhan, dua mahasiswa yang lolos nih di babak pendanaan dari Kemendikbud. Terima kasih banyak Arsa, terima kasih banyak juga Farhan. Semoga bisnisnya terus maju, terus menginspirasi. Amin. Satu hal yang aku highlight banget nih dari teman-teman yang dua temennya ada yang di sini adalah mereka nggak hanya ya mementingkan profit bisnisnya saja, nggak hanya mementingkan pribadi saja, tapi mereka juga ingin berkontribusi untuk Indonesia, bahkan yang lebih luas lagi. Itulah University of Life versi Arsa dan juga Farhan. Terima kasih.